Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awal Nur Habibi, NIM 2253356 dari kelas TI 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul lapisan jaringan. Tujuan modul lapisan jaringan ini menjelaskan bagaimana router menggunakan protokol dan layanan lapis jaringan untuk mengaktifkan konfigurasi ujung ke ujung. Nah, di sini ada ujung topik dan tujuan topik. Karakteristik lapisan jaringan. Penjelasannya, jelaskan bagaimana lapisan jaringan menggunakan protokol IP untuk komunikasi yang andal. Paket IPv4, jelaskan peran kolom header utama dalam paket IPv4. Paket IPv6, jelaskan peran kolom header utama dalam paket IPv6. Bagaimana host merutakan. Jelaskan bagaimana perangkat jaringan menggunakan tabel berurutan untuk mengarahkan paket ke jaringan tujuan. Tabel peraturan router, jelaskan fungsi feed dan tabel routing router. Lanjut ke lapisan jaringan. Karakteristik lapisan jaringan. Lapisan jaringan atau OSI Layer 3 menyediakan layanan yang memungkinkan perangkat akhir bertukar data melalui jaringan seperti yang ditunjukkan pada gambar IPv4 dan IPv versi 6. Adalah protokol komunikasi lapisan jaringan utama. Protokol lapisan jaringan lainnya termasuk protokol perhutanan seperti Open Shorter Purpose atau OSPF dan protokol perpesanan seperti Internet Control Message Protocol atau disingkat ICMP. Enkapsulasi IP. IP merangkum segala lapisan transport lapisan terdapat di atas lapisan jaringan atau data lainnya dan menambahkan header IP. Header IP digunakan untuk mengirim paket ke host tujuan. Proses enkapsulasi data lapisan demi lapisan memungkinkan layanan di lapisan yang berbeda untuk berkembang dan diskalakan tanpa mengaruhi lapisan lainnya. Ini berarti segmen lapisan transport dapat dengan mudah dikemas dengan IPv4 atau IPv6 atau dengan protokol baru yang apapun yang mungkin dikembangkan di masa depan. Header IP diperiksa oleh perangkat layer 3 yaitu router dan switch layer 3 saat melintas jaringan ke tujuan. Penting untuk dicatat bahwa informasi pengalaman IP tetap sama sejak paket meninggalkan host sumber hingga tiba di host tujuan, kecuali ketika diterjemahkan oleh perangkat yang melakukan Network Address Translation atau NAT untuk IPv4. Catatan NAT dibahas pada modul selanjutnya. Router mengaplikasikan protokol peruteran untuk menetapkan patakan jaringan. Perutaan yang dilakukan oleh perangkat perantara ini memeriksa pengalaman lapisan jaringan di header paket dalam semua kasus bagian dan paket, yaitu PDU lapisan transport yang dieksekusi atau data lainnya tetap tidak berubah selama proses lapisan jaringan. Karakteristik penguasa perorangan. IP dirancang sebagai protokol dengan overhead rendah. Ini hanya menyediakan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mengirimkan paket dari sumber ke tujuan melalui sistem jaringan yang saling berhubungan. Protokol ini tidak dirancang untuk melacak dan mengelola aliran paket. Fungsi-fungsi ini dilakukan oleh protokol lain di lapisan lain, terutama TCP di lapisan keempat. Ini adalah karakteristik dasar IP. Connectiles tidak dapat dikoneksikan dengan tujuan yang dibuat sebelum pengiriman paket data. Upaya terbaik IP pada dasarnya tidak dapat diandalkan karena pengiriman paket tidak dijamin. Media independen, pengoperasian tidak bergantung pada media, misalnya tembaga atau serat optik atau kabel yang menambah data. Lanjut ke tanpa koneksi. IP bersifat connectioless, artinya tidak dapat koneksi end-to-end khusus yang dibuat oleh IP sebelum dapat dikirim
komunikasi konektivitas secara spiritual mirip dengan mengirimkan suara sepak kepada seorang tanpa memberi tahu menerima terlebih dahulu. Gambar tersebut menerangkan poin penting ini. Komunikasi data tanpa koneksi bekerja dengan prinsip yang sama seperti ditunjukkan pada gambar IP. Terbutuhkan informasi kontrol awal untuk membuat koneksi end-to-end sebelum paket diteruskan. Lanjut ke usaha terbaik. IP juga tidak memerlukan kolom tambahan di header untuk mempertahankan koneksi yang sudah ada. Approach ini sangat mengurangi overhead IP. Namun, tanpa adanya koneksi end-to-end yang telah dibuat sebelumnya, pengiriman tidak mengetahui apakah perangkat tujuan dan berfungsi saat pengiriman paket. Mereka juga tidak mengetahui apakah tujuan menerima paket tersebut atau apakah perangkat tujuan dapat mengakses dibaca paket itu. Protokol IP tidak menjamin bahwa semua paket yang dikirim benar-benar diterima. Lanjut ke media independen. Tidak dapat diandalkan berarti IP tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dan memulihkan paket yang tidak terkirim atau rusak. Hal ini dikarenakan meskipun paket IP dikirim dengan informasi tentang lokasi pengiriman, paket tersebut tidak berisi informasi yang dapat diproses untuk memberitahu pengiriman apakah pengiriman berhasil. Paket mungkin sampai di tujuan dalam keadaan rusak, tidak berurutan, atau tidak sama sekali. IP tidak memberikan kemampuan untuk transmisi ulang paket jika terjadi kesalahan. Jika paket yang rusak terkirim atau paket hilang, maka aplikasi menggunakan data atau layan lapis atau harus menyelesaikan masalah ini. Hal ini memungkinkan IP berfungsi dengan sangat efisien. Dalam merangkai protokol TCP atau IP, kendala adalah peran protokol TCP pada lapisan transport. IP beroperasi secara independen dari media yang membawa data pada lapisan bawah tumpukan protokol. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, paket IP dapat komunikasi sebagai sinyal elektronik melalui kabel tembaga, sebagai sinyal optik melalui serat, atau secara kabel suara sebagai sinyal radio. Lapisan data link OSI bertanggung jawab untuk mengambil paket IP, mempersiapkan untuk transmisi melalui media komunikasi, artinya pengiriman paket IP tidak terbatas pada media tertentu. Namun, ada satu karakteristik utama dari media yang dipertimbangkan oleh lapisan jaringan untuk maksimum PDU yang dapat diangkut oleh setiap media. Karakteristik ini disebut sebagai unit transmisi maksimum atau MTU. Bagian dari komunikasi kontrol atau lapisan data link dan lapisan jaringan adalah penerap ukuran maksimum untuk paket tersebut. Lapisan data link meneruskan nilai MTU lapisan jaringan. Lapisan jaringan kemudian menentukan seberapa besar yang bisa dibuat. Lanjut ke paket IPv4. Tajuk paket IPv4. IPv4 adalah salah satu protokol komunikasi lapisan jaringan utama. Header paket IPv4 digunakan untuk memastikan bahwa paket ini dikirim ke perhentian berikut dalam perjalanan ke perangkat atau tujuan. Header paket V4 terdiri dari kolom yang berisi informasi penting tentang paket tersebut. Bidang ini berisi bilangan biner yang diperiksa oleh proses layer 3. Bidang header paket V4. Nilai biner setiap bidang mengidentifikasi sebagai pengaturan paket IP. Diagram header protokol yang dibaca dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah memberikan virtual untuk referensi ketika mendiskusikan bidang protokol. Diagram header protokol IP pada gambar mendekati bidang IPv4. Bidang penting di IPv4 mencakup hal berikut: versi berisi nilai 4 bit yang di-setel ke 0100 yang mengidentifikasi ini sebagai paket IPv4. Lain versi atau
disk save atau DS. Sebelumnya disebut bidang jenis layanan TOS. Bidang DS adalah bidang 8 bit yang digunakan untuk menentukan proses sebagai paket. 6 bit paling signatif dari bidang disk save adalah bit titik kode layanan tersebut atau DSCP, dan 2 bit terakhir adalah bit pemberitahuan kemacetan explicit atau ECN. Lanjut, tim lotif atau TTL berisi nilai 8 bit yang digunakan untuk membatasi masa paket protokol. Bidang ini digunakan untuk mengidentifikasi protokol tingkat berikutnya. Nilai 8 bit menunjukkan jenis memuat data yang dibawa paket. Header cukup ini digunakan untuk mendeteksi kerusakan pada header IPv4. Elemen IPv4 ini berisi nilai binar 32 bit yang mewakili alamat IP sebagai paket. IPv4 tujuan ini berisi nilai 8,32 bit yang mewakili alamat IP tujuan paket. Alamat IP tujuan adalah alamat unicast, multicast, atau broadcast. Lanjut ke IPv6. Keterbatasan IPv4. IPv4 masih digunakan sebagai sekarang. Topik ini membahas tentang IPv4 yang pada akhirnya akan mengganti IPv4. Untuk lebih memahami mengapa Anda perlu mengetahui protokol IPv6 dan baiknya mengetahui keterbatasan IPv4, kelebihan IPv6. Selama bertahun-tahun, protokol proses bertambah telah dikembangkan untuk mengatasi tantangan baru, namun meski ada perubahan, IPv4 masih memiliki 3 masalah utama, yaitu penipisan alamat IPv4, kurangnya konversi end-to-end, dan meningkatkan kompleksitas jaringan. Ikhtisar IPv6. Pada tahun 1990-an, Internet Engineering Task Force atau IETF semakin diprihatin dengan masalah IPv4, dan melalui pencarian pengantian kajian ini mengaruh pada pengembang IPv6 atau IPv4. IPv6 mengatasi keterbatasan IPv4 dan merupakan peningkatan yang kuat dengan fitur yang lebih sesuai dengan kebutuhan jaringan saat ini yang akan datang. Perbaikan yang diberikan IPv4 meliputi hal berikut, yaitu peningkatan ruang alamat, peningkatan penanggalan paket, meningkatkan kebutuhan akan ruang alamat IPv4 32 bit menyediakan sekitar 296 alamat unik. Ruangan alamat IP menyediakan yaitu sekitar 463 alamat atau 34 alamat Unicode, semua kira-kira sebagai butir pasir di bumi. Bidang header IPv4, header paket IPv6. Salah satu perbaikan desain utama IPv6 dibandingkan IPv4 adalah header IPv6 yang disederhanakan. Misalnya, header IPv4 terdiri dari header dengan panjang variabel 20 oktet hingga 60 byte jika kolom opsi digunakan, dan 12 kolom header dasar tidak termasuk kolom opsi dan kolom pending. Untuk IPv6, beberapa kolom tetap sama, beberapa kolom telah berubah nama dan posisi, dan beberapa kolom IPv4 tidak lagi diperlukan sebagai sorot dalam gambar. Bidang dalam header paket V6 mencakup hal berikut: versi, kelaluan lalu lintas, label aliran, panjang muatan, header berikut, batas hop, alamat IPv6 sumber, bidang 128 bit yang mengidentifikasi alamat IPv6, dan host pengirim, alamat tujuan IPv6 tujuan. Bidang 128 bit ini mengidentifikasi alamat IPv6 dan host penerima.
Bagaimana host merutakan urutan penerusan host dengan IPv4 dan v6 paket selalu dibuat di host sumber. Host sumber harus dapat mengarah ke paket ke host tujuan. Untuk melakukan hal ini, perangkat akhir host membuat tabel perutaan sendiri. Topik ini membahas bagaimana perangkat akhir menggunakan tabel perutaan. Gerbang bawaan gateway default adalah perangkat jaringan, yaitu router atau jaringan layer 3 yang dapat merutakan lalu lintas ke jaringan lain. Jika kita analogikan jaringan ini seperti sebuah ruang, gateway default seperti sebuah pintu. Jika Anda ingin masuk ke ruang jaringan lain, Anda perlu menemukan pintu keluar masuk. Pada saat jaringan gateway default biasanya berupa router dengan fitur berikut. Host menentukan gerbang default. Tabel perutaan host biasanya menyertakan gateway default di IPv4. Host menerima IPv4 gateway default baik secara dinamis dan dinamik. Host background protokol DHCP atau konfigurasi secara manual di IPv6. Router mengiklankan alamat gateway default atau host dapat dikonfigurasi secara manual. Tabel perutaan host. Pada host Windows, perangkat router print atau restart R dapat digunakan untuk menampilkan tabel perutaan host. Kedua perintah menghasilkan keluaran yang sama. Output mungkin tampak luar biasa pada awal, namun tidak cukup sederhana dipahami. Lanjut ke pengantar perutaan. Kebutuhan perutaan pada paket router. Topik sebelumnya membahas tabel perutaan host. Sebagai besar jaringan juga berisi router yang merupakan perangkat perantaran. Router ini juga berisi tabel routing. Topik ini mencakup operasi router pada lapisan jaringan. Ketika sebuah host mengirim paket ke host lain, ia berkonsultasi dengan tabel routingnya untuk menentukan kemana harus mengirim paket tersebut. Tabel perutaan router IP. Tabel perutaan berisi enter router jaringan yang mencakup semua kemungkinan tujuan jaringan yang diketahui. Tabel perutaan menyimpan 3 jenis NT router, yaitu jaringan yang terhubung langsung, jaringan jarak jauh, dan router default. Perutaan statis. Router statis adalah NT router yang dikonfigurasi secara manual. Gambar tersebut menunjukkan contoh router statik yang dikonfigurasi secara manual pada router R1. Router statis mencakup alamat jaringan, jarak jauh, dan alamat IP hub berikut. Perutaan dinamis. Protokol perutaan dinamis memungkinkan router secara otomatis mempelajari jaringan jarak jauh, termasuk router default dari router lain. Router yang menggunakan protokol routing dinamis secara otomatis berbagai informasi routing dengan router lain, mengkompensasi setiap perubahan topologi antara melibatkan administrator jaringan. Pengantar tabel perutaan IPv4. Perhatikan pada gambar bawah, R2 terhubung ke internet. Oleh karena itu, administrator mengonfigurasi R1 dengan router statik dengan mengirimkan paket ke router 2. Ketika tidak ada NT khusus dalam tabel perutaan yang cocok dengan alamat IP tujuan, R1 dan R2 juga menggunakan perutaan OSPF untuk mengiklankan jaringan yang terhubung langsung. Lanjut ke materi ke-9. MAC dan IP tujuan di jaringan yang sama. Terkadang sebuah host harus mengirimkan pesan, namun ia hanya mengetahui alamat IP tujuan. Tujuan rumah perlu mengetahui alamat MAC perangkat itu tetap. Bagaimana cara menemukan? Disinilah penyelesaian masalah menjadi
yaitu alamat fisik dan logis, atau alamat MAC dan alamat IP. Tujuan di jaringan jarak jauh. Ketika alamat IP tujuan IPv4 atau IPv6 berada di jaringan jarak jauh, alamat match tujuan akan menjadi alamat gateway default host, yaitu antarmuka router. Paket tracer di alamat MAC atau IP. Dalam paket tracer ini, aktivitas Anda akan menyelesaikan tujuan berikut. Satu, kumpulan informasi PDU untuk komunikasi jaringan lokal. Yang kedua, kumpulan informasi PDU untuk komunikasi jaringan jarak jauh. Lanjut ke ARP. Ikhtisar ARP. Jika Anda mengetahui protokol komunikasi IPv4, protokol resolusi alamat atau ARP adalah yang Anda perlukan untuk merentangkan alamat IPv4 ke alamat match. Topik ini menjelaskan cara kerja ARP. Setiap perangkat IP di jaringan internet memiliki alamat match internet yang unik saat perangkat mengirimkan frame internet layar 2. Perangkat tersebut berisi dua alamat, yaitu alamat match tujuan dan alamat match sumber. Fungsi ARP. Ketika sebuah paket dikirimkan lapisan data link untuk dikalkulasi ke dalam frame internet, perangkat menunjukkan ke tabel di memori untuk menemukan alamat match yang dibentangkan alamat IPv4. Tabel ini disimpan sementara di memori RAM dan disebut tabel ARP atau ARP. Perangkat pengirim akan mencari tabel ARP untuk alamat IPv4 tujuan dan alamat match yang sesuai. Menghapus entry dari tabel ARP. Untuk setiap perangkat pengaturan waktu cacat ARP menghapus entry ARP yang tidak digunakan selama jangka waktu tertentu. Waktunya berbeda-beda tergantung pada sistem operasi perangkat. Misalnya, sistem operasi Windows yang lebih seru menyimpan dan enter tabel ARP atau 15 dan 45 detik, seperti yang diilustrasikan pada gambar. Masalah ARP, siaran ARP, dan spacing ARP. Sebagai frame-frame siaran, permintaan ARP diterima dan diproses oleh setiap perangkat di jaringan lokal. Pada jaringan bisnis pada umumnya, siaran ini mungkin memiliki dampak minimal terhadap kinerja jaringan. Penemat IPv6 resolusi alamat. Sama seperti ARP untuk IPv4, perangkat IPv6 menggunakan IPv6 ND untuk menentukan alamat match perangkat yang memiliki alamat IPv6, yaitu yang diketahui. Pesan ICMP v6, Nickbird Solution, dan Nickbird Advertisement digunakan untuk resolusi alamat match. Ini mirip dengan perintah ARP dan balasan ARP yang digunakan ARP untuk IPv4. Misalkan asumsikan PC1 dengan melakukan ping ke PC2 di alamat IP 2001. Untuk menentukan alamat match untuk alamat IPv6 yang diketahui, PC ini mengirimkan pesan ICMP v6 Nickbird Solution seperti yang diilustrasikan pada di gambar. Kita lanjut ke langkah konfigurasi router dasar ke 10. Tugas berikut harus diselesaikan saat. Contoh konfigurasi router dasar. Dalam contoh ini, router E1 pada diagram topologi akan dikonfigurasi dengan pengaturan awal. Semua akses router dapat diamankan. Mode EXIC istimewa memberi penggunaan akses penuh di perangkat dan konfigurasinya. Oleh karena itu, ini adalah mode yang paling penting untuk diamankan. Pemeriksaan
sintaks konfigurasi pengaturan router awal. Gunanya pemeriksaan sintaksi ini untuk berlatih mengonfigurasi pengaturan awal pada router, yaitu satu mengonfigurasi nama perangkat, yang kedua amankan mode EXIC yang diistimewakan ketika amankan dan aktivasi akses SH dan jarak jauh, yang keempat amankan sebuah kata sandi di biasa, yang keempat berikan pemberitahuan hukum. Lanjut ke konfigurasi antarmuka router. Pada titik ini, router Anda memiliki konfigurasi dasarnya. Langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi antarmuka mereka. Hal ini router tidak dapat dijangkau oleh perangkat akhir sampai antarmuka dikonfigurasikan. Ada banyak jenis antarmuka berbeda yang tersedia dalam router Cisco. Misalkan router Cisco ISR 4321 dilengkapi dengan dua antarmuka gigabit internet, yaitu gigabit internet 0000, gigabit internet 001. Infeksi konfigurasi antarmuka. Ada beberapa saat perintah yang dapat digunakan untuk memverifikasi konfigurasi antarmuka. Yang paling berguna adalah perintah tampilan antarmuka API dan tampilan antarmuka IPv4 singkat seperti yang disebutkan pada contoh gambar di bawah. Pemeriksaan sintak konfigurasi antarmuka. Digunakan pemeriksaan sintak ini berarti mengonfigurasi antarmuka gigabit internet 0,0 atau 0 pada router. Pastikan router tersebut sebagai router LAN. Konfigurasi alamat IPv4 sebagai 192.168.10.1 dengan subnet mas 225.255.255. Konfigurasi alamat IPv6 sebagai 2001 DB8 A1 10 dengan panjang alamat per 64 aktifkan antarmuka. Lanjut ke konfigurasikan gerbang default. Jika pada sebuah host, gerbang default pada sebuah host. Jika jaringan lokal Anda hanya memiliki satu router, itu akan menjadi router gateway dan semua host dan switch jaringan Anda harus dikonfigurasi sebagai informasi ini. Jika jaringan lokal Anda memiliki beberapa router, Anda harus memiliki salah satunya untuk menjadi router gateway default. Agar perangkat akhir ini dapat komunikasi melalui jaringan, perangkat tersebut harus dikonfigurasi dengan informasi alamat IP yang benar. Gerbang default pada switch yang menghubungkan komputer klien biasanya merupakan perangkat layer 2. Dengan demikian, switch layer 2 tidak memerlukan IP agar dapat beroperasi dengan baik, namun konfigurasi IP dengan mengkonfigurasi pada switch untuk memberikan administrator agar jauh ke switch. Untuk menyambung ke dalam mengelola melalui jaringan IP lokal, switch harus memiliki antarmuka visual. Gunakan pemeriksaan itu berarti mengonfigurasi gateway dengan layar S1. Tracker bukan komputer keluar. Dalam aktivasi ini Anda menggunakan berbagai perintah show untuk menampilkan status router saat ini. Anda kemudian akan menggunakan tabel pengalaman untuk mengonfigurasi antarmuka internet router akhir, dan Anda menggunakan perintah untuk mengaktifkan dan menguji konfigurasi Anda. Pelacak paket memecahkan masalah gerbang default. Agar perangkat dapat berkomunikasi melalui beberapa jaringan, perangkat harus dikonfigurasi dalam alamat IP, subnet mask, dan gateway default. Gateway default digunakan ketika ingin mengirim paket ke perangkat ke jaringan lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.